Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola kini semakin panas. Bak bola api yang semakin membara, keduanya pun terlihat saling perang lewat media sosial, baik Nikita maupun Tony, keduanya saling membongkar kejelekan dan aib masing-masing. Melihat Nikita Mirzani yang lagi-lagi dicap oleh warganet sebagai wanita yang temperamen, lantaran tingkah negatifnya terhadap Anthony dinilai tidak pantas dilakukan lantaran terlalu kasar. Lantas, seperti apa tanggapan pemuka agama ketika melihat Nikita diceraikan oleh Antonio hanya lewat pesan WhatsApp? Dan seperti apa pula hukumnya jika istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya? Benarkah Antonio tidak takut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Nikita Mirzani terkait dicap sebagai pencuri? Ramainya pemberitaan mengenai permasalahan rumah tangga Nikita dengan Antonio, seperti apa Fitri Sahuteru, sahabat yang sudah dianggap kakak sendiri oleh Nikita Mirzani, justru tidak mau berkomentar apapun terkait polemik Nikita dan Antonio. Benarkah Fitri pun justru mengaku kecewa dan juga menyesal lantaran dirinya menjadi salah satu orang yang merestui pernikahan Nikita dengan Antonio pada Januari 2023 lalu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, permasalahan rumah tangga Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola kini semakin memanas. Seperti diketahui, Nikita kini menjadi janda untuk keempat kalinya setelah ditalak oleh sang suami Antonio Dedola melalui pesan WhatsApp karena tidak tahan dengan sikap Nikita yang melemparnya dengan setrika. Lalu seperti apa tanggapan pihak pemuka agama melihat proses perceraian Nikita Mirzani yang dilakukan hanya melalui WhatsApp? Benarkah hal tersebut berlaku atau sah? Atau ucap talak karena jarak, yang satu di mana, yang satu di benua mana, terus nggak bisa ketemu nih, masa harus janjian dulu banyak urusan, mau ucap talak lewat video call, ya itu bisa. Lihat situasinya, hasbaz zuruf. Kalau kondisinya si suaminya ini masih sebenarnya bisa ketemu, kan urusan ketemu apa nggak bisa dibikin-bikin. Gue nggak usah ketemu gue bilang aja, itu malah jadi dosa. Antonio sendiri kini diketahui berada di Jerman. Setelah pergi dari rumah Nikita Mirzani pada hari Kamis lalu, secara diam-diam tanpa berpamitan dengan sang istri Nikita Mirzani. Benarkah kepergian Antonio karena kecewa dengan sikap Nikita yang telah menudingnya mencuri tas serta baju-baju branded miliknya? Dan seperti apa Antonio yang akhirnya membantah dan mengindikasi selama menikah dengan Nikita, dia kerap kali mendapat perlakuan kasar yang menjurus ke KDRT seperti tamparan, lemparan gelas dan setrika yang membuat beberapa badannya memar. Melihat hal tersebut, pemuka agama juga menanggapi sikap Nikita Mirzani yang melempar setrika dan gelas kepada Antonio Dedola. Saya pun ngomong sama Kak Fitri, saya ngomong sama Kocan, Kak, aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas, dan gelasnya tuh segede gini nih. Gelas kecil yang buat teh mana? Yang kecil banget. Gelasnya tuh sekecil ini dan itu pun gak akan berasa kalau kena, dan itu pun tidak kena ke muka dia. Kalau di sininya dia ada lebam, itu karena kena setrikaan saat dia mau ngambil barang-barangnya. Saya lempar ke setrikaan dan itu kena dan itu tidak sengaja dan saya langsung minta maaf. Ya, gua nggak jahat. Kalau gua jahat, gua nggak akan kasih ATM gua ke dia. Suaminya Gua nggak rela.
Gue pun gak apa-apa kalau lu gak punya uang, asal lu bener-bener tidak menyakiti hati gue dengan perkataan lu. Jangan. Gue udah di-abuse sama 2 laki-laki. Mantan laki gue udah di-abuse dan gue udah bilang sama Tony, gue di-abuse, jangan di-abuse lagi. Jangan di-abuse lagi. Dia katain gue, makanya gue tampar dia untuk supaya dia diam. Emang gue lempar gelas ke dia, tapi itu juga gak kena. Waktu ada setrikaan, gue tuh ngambil talinya. Gue cuman mau lemparin, ternyata kena dia. Gue pun sudah minta maaf. Ya mendingan ngelempar duit kali ya, jangan lempar barang. Ya kedewasaan itu bukan sekedar masalah urusan pribadi, masalah-masalah pribadi, tapi kedewasaan berumah tangga itu juga perlu. Kenapa orang berumah tangga disebut dengan nikah nisful iman? Nikah itu menyempurnakan separuh iman. Kenapa? Ya belum dikatakan iman kita sempurna kalau belum menikah, karena kita belum diuji. Belum diuji tuh. Ya suami istri itu kan konsep dalam agama Islam ya, di surat Ar-Rum ayat 21 itu jelas, litaskunu ilaiha. Taskunu itu artinya saling menenangkan gitu loh, bukan saling meresahkan. Makanya kenapa pisau itu bahasa Arabnya sikin. Sikin itu apa hubungannya kok sikin satu akar kalimat dengan sakinah? Karena sikin itu dia harus tajam ketika digunakan untuk memotong leher kurban. Kan salah satu syarat supaya kurbannya itu nggak terasa sakit harus tajam dong. Kalau tajam kan dia ngerasa tenang, nggak sakit. Makanya pisau dinamakan sikin, sesuatu yang membuat mati tapi dengan tenang, nggak merasa sakit. Itu satu akar kalimat dengan sakinah. Nah, makanya keluarga sakinah itu keluarga yang nggak saling ngerasain. Ya ada masalah ya diomongin gitu loh. Kalau saya pribadi coba mengerti, kan gini, kita kenapa sih sering bertengkar gitu ya? Ya dulu saya nggak pernah paham hal ini, jadi maunya egois, emosi. Ternyata setelan pabrik kita ya beda gitu loh. Yang satu mereknya A, satu mereknya B, yang satu diciptain banyak emosi, kita lebih pakai logika. Akhirnya jangan emosi dibenturin dengan emosi, nggak ketemu. Lebih baik diam sesaat, serendah apapun profesi suami, tapi dia tetap imam. Makanya ayatnya kan ku anfusakum, domirnya di situ laki-laki kan. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Bukan perempuan, tapi lebih kepada suami. Yang membuat situasi semakin panas, Nikita Mirzani pun meminta kepada Anthony untuk mengembalikan semua barang-barangnya, mulai dari tas hingga gelang, di mana diklaim oleh Anthony telah diberikan Nikita kepada dirinya. Lewat unggahan di media sosial, Tony pun bahkan menyindir Nikita yang juga meminta uang serta barang kepada dirinya, padahal selama ini dikenal sebagai artis kaya raya. Melihat Anthony yang menyindir dirinya, Nikita Mirzani pun seolah kesal dan juga geram, hingga ia pun akan melaporkan ke pihak kepolisian. Dan sebagai bukti, Nikita akan membawa postingan yang diunggah oleh mantan suaminya yang kini berada di Jerman sebagai bukti-bukti saat lapor nanti. Menariknya lagi, Anthony justru tidak peduli dengan ancaman Nikita. Bahkan ia pun mengaku tak takut jika dirinya dilaporkan kepada pihak berwajib nantinya. Gue udah report lu, Tony. Gue udah report lu ke polisi. Lu tenang aja di Jerman situ. Lu tenang. Postingan-postingan lu itu gue save. Semua story lu tuh udah gue save. Lu pikir lu siapa di Jerman? Pernikahan Nikita Mirzani yang selalu bermasalah sudah hancur selama 4 kali dan hanya dalam waktu singkat. Seperti inilah pandangan ahli tarot. Ya, dari talak yang baru saja dilakukan oleh Antonio Dedola, tentu ini menandai kegagalan kali keempat bagi Nikita Mirzani dalam menikah dan berumah tangga.
Pernikahan pertamanya yang kandas sempat dikaruniai seorang anak perempuan, Laura Mezani. Serta dari pernikahan kedua dengan Sajat Ukra, Nikita Mirzani pun dikaruniai anak laki-laki bernama Arkana Mawardi. Sementara dari rumah tangganya dengan Dipo Latif, dirinya pun dikaruniai anak laki-laki bernama Askar Rakila Marwardi. Mengingat setiap pernikahan yang tak berjalan lama bahkan kandas di tengah jalan. Lantas, ada apa dengan Nikita Mirzani? Mengapa pernikahannya selalu dalam tempo yang singkat hingga berakhir konflik dan perceraian? Ini ada gambar ya, rumah tinggal. Ini adalah rumah kebahagiaan ya. Tetapi di sini juga ada sesuatu ya. Sesuatu ini ada hal-hal yang tampaknya ya sulit untuk bisa dipersatukan. Sebenarnya mereka berdua itu cukup harmonis ya, cukup serasi, saling melengkapi. Tetapi ada satu hal ya, di sini saya melihat ada ego ya, ego yang terlalu tinggi dari masing-masing pihak. Lantas, seperti apa Fitri Sahuteru, sahabat yang sudah dianggap kakak sendiri oleh Nikita, justru tidak mau berkomentar apapun terkait polemik Nikita dengan Antonio. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ramainya pemberitaan mengenai permasalahan rumah tangga Nikita dengan Antonio. Fitri Sahuteru yang dijumpai oleh tim Intens Investigasi hanya memberikan tanggapan secara diplomatis dan meminta kepada media untuk menanyakan langsung kepada Nikita. Padahal sebelumnya, Fitri seolah menjadi orang terdepan ketika Nikita tersangkut masalah berat hingga ia pun rela melakukan apa saja demi Nikita Mirzani. Ini ya, saya tidak mempunyai komentar untuk keributan rumah tangga Nikita dan Antoni. Yang berhak menjawab itu Nikita dan Antoni. Kalau misalnya kalian bertanya, ya Kak Fitri kan yang menyetujui pada saat Antoni datang di kehidupan Nikita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak menyetujui untuk orang yang mempunyai itikat baik, gitu kan ya. Tetapi balik lagi, kalau di dalam perjalanannya terjadi ketidakcocokan, itu bukan kuasa saya juga. Saya tidak mau berkomentar karena saya tidak melihat. Coba ditanya sendiri ya, ke jodoh, takdir, rezeki itu Allah yang atur. Jadi saya nggak bisa bilang disayangkan atau apalah ya. Saya no comment aja kalau urusan Antoni dan Nikita. Seperti diketahui, Fitri Sahuteru adalah orang yang merestui pernikahan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola pada Januari 2023 lalu. Dengan memanasnya permasalahan antara Niki dengan Antonio, benarkah Fitri pun merasa kecewa dan juga menyesal telah merestui pernikahan tersebut? Lalu seperti apa pesan Fitri untuk Nikita dan Antonio? Saya masih menganggap dua-duanya adik saya. Saya masih komunikasi dengan baik dengan Antoni, saya masih komunikasi baik dengan Nikita, dan saya sudah bicara kedua-duanya. Saya tidak memihak Antoni dan saya tidak memihak Nikita. Kalian sudah dewasa, apapun yang kalian putuskan itu menjadi hak kalian, tetapi saya berdoa semua yang terbaik. Kalau kemarin terjadi keributan, masing-masing saling membalas, mereka masih muda, mungkin cara orang menahan emosinya berbeda. Ya, saya melihatnya mungkin ini yang paling baik lah buat mereka, sama-sama belajar lebih dewasa lagi. Kalau dia bukan orang baik di mata saya tidak mungkin menyetujui pada saat dia ingin menikahi Nikita. Selalu ada pelajaran baru dari apapun yang terjadi di hidup dia kan. Ya, lagi-lagi mungkin ini pelajaran
yang banyak harus diambil oleh Nikita. Nggak ada support apa-apa, saya nggak berpihak. Lantas, seperti apa Nikita Mirzani yang dikenal selalu melakukan komentar miring kepada pihak selebritis yang sebenarnya tidak memiliki konflik dengan dirinya, namun ia pun justru selalu ikut campur dengan memberikan komentar pedas yang akhirnya membuat orang geram. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Ya, Nikita Mirzani dan kontroversi memang seolah tak terpisahkan. Bahkan tampaknya ia pun seakan tidak bisa tenang bila ada pembicaraan yang tengah hangat dibicarakan. Seperti salah satunya menyangkut para selebriti yang justru tidak mempunyai masalah dengan dirinya. Keberaniannya ikut campur dan merespon permasalahan orang lain yang sedang panas di tanah air. Tidak hanya sekedar ikut campur, Nikita pun berkomentar pedas sehingga seringkali membuat sakit hati para seterunya. Dewi Persik pun turut memberikan komentar atas apa yang terjadi dengan Nikita saat ini. Bukan kita bela siapa ya, kalau misalkan ada orang yang memang hidupnya lagi menderita atau memang lagi ditinggalkan kekasihnya atau lagi apa, udahlah, nggak usah ngurus, udahlah, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, jadi nggak perlu nyukurin orang. Gue nggak inilah, bodo amat. Kalau gue mas sekarang happy aja, punya anak, kerjaan, temen-temen gue yang biasa sama gue nggak pernah ninggalin gue, ya itu udah cukup. Nggak butuh laki lah. Laki juga pada miskin sekarang. Banyak kan cewek-cewek yang kaya sekarang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.